Hey guys, it's Anissa dan kali ini kita akan ngebahas one of the topics yang menurut aku unik banget nih. Yap, kita akan ngebahas The Great Depression. Gitu nggak apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di @now @knowledge. Depresi besar merupakan peristiwa global yang menghadirkan bencana besar dan mengakibatkan jutaan orang terjerumus ke dalam kemiskinan nih guys. Di Amerika Serikat dan Jerman, orang-orang bahkan berdiri dalam antrean panjang untuk sekadar mendapatkan roti. Mereka juga tidak punya pilihan selain terpaksa tinggal di daerah-daerah yang kumuh. Dan kehancuran yang terjadi akibat depresi besar ini menjadi pemicu bagi munculnya Third Reich atau era diktatorisme Nazi di Jerman, yang pada akhirnya memicu pecahnya Perang Dunia Kedua. Meskipun periode ini juga dikenang sebagai era keemasan yang penuh dengan gaya hidup pesta pora, terutama di tahun 1920-an, namun benih-benih dari depresi besar sudah mulai muncul pada masa-masa ini. Keruntuhan pasar saham tahun 1929 memang sering dianggap sebagai titik dari awal depresi besar di Amerika Serikat. Namun, ternyata hal tersebut tidaklah menjadi satu-satunya penyebab dari bencana ekonomi yang terjadi di Eropa. Pada awal tahun 1920-an, terjadi kemerosotan ekonomi yang signifikan. Di sebagian besar wilayah Eropa, masalah utamanya adalah kesulitan membayar hutang pasca Perang Dunia Pertama kepada Amerika, dan Jerman khususnya dihadapkan pada beban ganti rugi cukup besar kala itu. Pada tahun 1922, Jerman mengalami hiperinflasi yang mengakibatkan nilai mata uangnya merosot sangat drastis. Titik rendahnya sendiri terjadi pada tahun 1923, di mana 1 triliun mark Jerman saat itu hanya setara dengan $1 AS. Beberapa langkah reformasi mata uang berhasil dilakukan, termasuk diantaranya melalui rencana DOS, yaitu sebuah inisiatif yang diusulkan oleh Komite Kepala Bankir AS, Charles G. DOS, kepada pemerintah Jerman pada tahun 1924. Beberapa solusi jangka pendek ini ditempuh melalui pengaturan pembayaran ganti rugi yang lebih fleksibel, bantuan pinjaman asing, dan pembentukan Bank Sentral Jerman. Meskipun langkah ini berhasil mengatasi sedikit beban reparasi yang harus dibayar oleh Jerman, namun sayangnya hal ini saja tidak cukup untuk menahan laju kebangkitan kelompok sayap kanan Jerman pada dekade tersebut. Di Amerika, situasinya sedikit berbeda sebab mereka sedang mengalami perkembangan ekonomi cukup pesat. Pengurangan beban dalam bentuk keringanan pajak bertujuan untuk merangsang tingkat pengeluaran penduduk, termasuk dengan meningkatnya upah pekerja sehingga memicu pertumbuhan konsumerisme. Nah, lonjakan produksi mobil menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan membuka banyak peluang kerja di pabrik-pabrik sehingga memicu pembangunan infrastruktur yang lain seperti jalan raya dan stasiun bahan bakar. Revolusi ini berhasil merubah lanskap Amerika yang memungkinkan orang untuk mencari pekerjaan di tempat yang lebih jauh. Industri lain juga merasakan dampak positif dari model produksi massal yang diperkenalkan oleh Gerald Ford ini. Dengan barang-barang baru seperti radio dan mesin cuci menjadi sangat diminati. Dekade ini juga menjadi periode keemasan bagi New York, di mana Wall Street menjadi simbol penting dari proses kegiatan ekonomi. Pembangunan tempat ikonik seperti Empire State Building dan Rockefeller Center juga mengubah wajah kota ini. Kemakmuran ini sayangnya dikompensasi oleh spekulasi yang berlebihan di pasar saham, sehingga banyak dari masyarakat termasuk diantaranya para spekulan profesional menjadi terkoneksi secara negatif.
Artinya nih guys, meskipun harga saham terus meningkat, namun ada indikasi bahwa perekonomian sebenarnya telah melambat sejak masuk di pertengahan dekade ini. Hal ini tercermin dari penurunan perdagangan di pasar global dan termasuk pasar Eropa yang menyusut, serta kemunduran industri pertanian di Amerika yang akhirnya menyebabkan banyak petani terlilit hutang dan termasuk para buruh tani yang kehilangan pekerjaan. Kesadaran akan kondisi ini mulai mempengaruhi pasar saham dengan para investor yang sebaliknya justru melawan indikasi nyata ini dengan tetap melakukan spekulasi pasar tidak terukur. Pada Kamis 24 Oktober 1929 terjadi kepanikan penjualan di pasar saham yang berdampak dengan terjadinya penurunan drastis nilai jual saham. Saat pasar dibuka, terjadi penurunan besar-besaran dalam perdagangan saham atau yang juga dikenal sebagai Black Thursday. Lebih dari 12,9 juta saham tercatat sudah berpindah tangan hanya dalam satu hari saja. Kehancuran ini menjadi pemicu dari munculnya gelombang pengangguran sebab nilai konsumsi dan investasi pasar tiba-tiba menurun secara tajam. Banyak industri lalu mengalami kebangkrutan pada awal masa kepanikan ini, sementara mereka yang sudah terlanjut meminjam uang untuk membeli saham pun mulai terjerat dalam jurang kemiskinan. Banyak pialang saham bahkan sampai melakukan bunuh diri nih guys. Antara tahun 1930 dan 1933 ada lebih banyak bank mengalami kebangkrutan sebab mereka telah kehilangan kepercayaan investor dalam transaksi ekonomi. Bahkan ada banyak bank dengan skala lebih kecil yang tidak memiliki cadangan uang dalam menghadapi lonjakan penarikan uang oleh nasabah. Ribuan dari bank-bank ini terpaksa harus tutup lebih awal dan mengakibatkan naiknya tingkat kebangkrutan di masyarakat. Banyak pekerjaan yang lalu dihapuskan di seluruh negeri dan tingkat pengangguran mencapai rekor tertingginya kala itu. Pada tahun 1932, depresi mencapai titik puncaknya ketika indeks Dow Jones atau Dow Jones Industrial Average atau DJIA, salah satu indeks pasar saham tertua dan paling dikenal dunia, telah mencatat rekor titik terendahnya. Runtuhnya pasar saham di Amerika juga berdampak luas ke seluruh dunia, sehingga memperburuk kondisi ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja. Meskipun ada upaya di tahun 1930-an untuk mengatasi fase depresi ini, namun mereka mengalami kesulitan dalam memberikan dampak yang signifikan. Herbert Hoover yang kala itu menjabat sebagai presiden sebelum kejadian depresi besar ini terjadi, telah dianggap gagal dalam menangani krisis tersebut. Bahkan situasi perdagangan global semakin memburuk selama masa kepresidenan Hoover, terutama sejak pemberlakuan Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley yang memberikan aturan rumit atas perdagangan besar-besaran terhadap produk impor. Di tengah kondisi sulit ini, banyak dari warga Amerika yang terpaksa mengantri untuk sekadar mendapatkan jatah makanan, termasuk dari mereka yang lalu hidup sebagai gelandangan. Di Jerman, krisis ini membawa pada kebangkitan Partai Nazi dengan Adolf Hitler menjadi kanselir Jerman pada tahun 1933. Di Amerika, Franklin D. Roosevelt yang lalu dilantik sebagai presiden pada tahun yang sama, kemudian memperkenalkan konsep New Deal sebagai upaya besar-besaran untuk menyelamatkan ekonomi dengan serangkaian program bantuan dan reformasi lebih luas. Nah guys, salah satu elemen inti dari kesepakatan baru adalah pembentukan administrasi pekerjaan umum yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dengan mengembangkan berbagai proyek infrastruktur. Di bawah kepemimpinan Roosevelt ini, berbagai proyek pembangunan seperti jembatan, bandara, sekolah, dan bangunan lainnya dilaksanakan di seluruh negeri. Bahkan pemerintah memberi kompensasi kepada para penulis dan seniman untuk lebih banyak menghasilkan karya seni. Roosevelt juga segera bertindak untuk membantu para petani yang terpukul parah oleh depresi besar. Di wilayah selatan, penderitaan para petani diperparah oleh fenomena Dust Bowl atau periode kekeringan berat yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1930-an, terutama di wilayah Great Plains.
Banyak masalah yang dihadapi oleh para buruh petani ini menjadi tema utama dalam novel berjudul Grapes of Wrath, yang merupakan karya penting dari era depresi. Meskipun tindakan Roosevelt dalam menerapkan undang-undang tersebut sangat signifikan, namun juga berdampak dengan sejumlah hal kontroversial. Kesepakatan baru pertama Roosevelt ini, atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Penyesuaian Pertanian AAA dan Undang-Undang Pemulihan Industri Nasional atau NIRA, ketika saat itu diuji oleh Mahkamah Agung, ternyata berujung dengan vonis yang inkonstitusional. Fase kedua dari kesepakatan baru ini, yaitu dari tahun 1935 hingga 1936, juga turut memperkenalkan Undang-Undang Wagner yang kala itu memberikan hak berserikat kepada para pekerja. Termasuk diantaranya ialah Undang-Undang Jaminan Sosial yang memberikan asuransi pengangguran untuk pertama kalinya, serta memberikan jaminan bagi masyarakat miskin, lansia, dan juga penyandang disabilitas. Berkat reformasi ini, Roosevelt berhasil memenangkan pemilihan kembali dengan suara mayoritas yang lebih besar. Menariknya, para sejarawan masih berselisih pendapat tentang seberapa efektif tindakan Roosevelt dalam memperbaiki perekonomian Amerika kala itu. Beberapa orang menyatakan bahwa langkah-langkah Roosevelt tidaklah cukup radikal, namun memang berhasil mencegah kelaparan. Pada tahun 1936, ekonom terkemuka John Maynard Keynes bahkan menganjurkan intervensi pemerintah yang lebih besar untuk merangsang nilai perekonomian. Keynes juga menekankan pentingnya meningkatkan belanja pemerintah secara signifikan, meskipun hal itu berarti meningkatkan utang negara. Ide-ide ekonomi Keynes masih menjadi topik kontroversial, dan bahkan sampai saat ini para ekonom masih belum mencapai titik konsensus mengenai seberapa besar intervensi yang diperlukan untuk mengatasi krisis ekonomi lebih lanjut. Meskipun angka pengangguran menurun drastis pada tahun 1940, namun depresi besar tetap menjadi masa kemerosotan ekonomi terlama dalam sejarah negara-negara industri. Perang Dunia Kedua berperan penting dalam mengakhiri depresi besar dengan memicu stimulus ekonomi besar di Amerika sejak tahun 1941. Kondisi ini diciptakan oleh mobilisasi massal ke sektor industri perang sehingga menghilangkan kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja tambahan kala itu. Kebijakan ekonomi yang kala itu diperkenalkan oleh Roosevelt bahkan terus berlaku hingga hari ini. Tujuannya tentu untuk mencegah terulangnya spekulasi liar yang dapat memicu situasi depresi ekonomi pada tahun 1920-an. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!